Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jayanaga, NPM 1917051071. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian logisim terkait dengan mata kuliah pengantar sistem digital. Yang pertama yaitu adalah macam-macam bentuk kabel. Yang pertama adalah kabel yang berwarna abu-abu, karena tidak terdapat input ataupun output. Lalu yang kedua adalah kabel yang terdapat output tapi tidak ada inputnya. Kabelnya akan berwarna biru. Lalu yang ketiga adalah terdapat kabel yang menghubungkan antara output dengan output. Karena tidak ada inputnya, maka kabelnya berwarna biru. Lalu selanjutnya adalah kabel yang terdapat input dan outputnya. Disebut dengan kabel yang sempurna. Akan ada arus yang menandakan adanya input dan output. Dia akan berwarna hijau. Lalu selanjutnya sama dengan yang atasnya. Lalu selanjutnya ada terdapat kabel yang menghubungkan antara input dengan input. Di sini jika salah satu input kita ganti nilainya, maka akan terjadi error, yaitu yang ditandakan dengan kabel berwarna merah. Lalu selanjutnya ada kabel yang menghubungkan antara input dengan nilai yang konstan atau nilai tetap. Dia akan terjadi error jika inputnya berbeda dengan nilai tetapnya. Untuk itu maka kita harus menggantinya dengan nilai yang sama dengan nilai tetapnya. Lalu yang selanjutnya adalah sebuah input yang bernilai 2 bit. Lalu di bawahnya adalah output yang bernilai 2 bit juga. Lalu di bawah selanjutnya kita akan lihat ini adalah kabel yang menghubungkan antara input yang bernilai 2 bit dengan output yang bernilai 1 bit. Jika dihubungkan maka akan terjadi seperti ini, incompatible with, karena inputnya berukuran 2 bit lalu outputnya berukuran 1 bit, berbeda. Sama dengan bawahnya juga, hanya saja ini adalah inputnya yang berukuran 1 bit dan outputnya berukuran 2 bit. Maka akan terjadi error yaitu incompatible with. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang ada di sebelah kiri atas. Di sini terdapat gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND, dan gerbang NOR. Rangkaian yang pertama menggunakan gerbang AND. Di gerbang AND, untuk mendapatkan nilai output bernilai 1, membutuhkan nilai input kedua inputnya bernilai 1. Di sini input pertama bernilai 0, lalu dibawa ke gerbang AND, menghasilkan output 0, lalu di looping kembali ke input gerbang AND yang menghasilkan nilai akhir adalah 0. Jika diganti inputnya menjadi 1 di sebelah sini, hasil akhirnya akan tetap 0 karena input yang masuk adalah 1, lalu dari sini adalah inputnya 0. Jadi 1 dan 0 outputnya adalah 0. Lalu yang kedua menggunakan gerbang OR. Di sini inputnya 0 dan outputnya masih error karena gerbang OR ini membutuhkan 2 input. Jadi kita ganti nilai inputnya menjadi 1, maka output akhirnya akan menjadi 1, tidak error lagi. Karena nilai input ini dibawa ke gerbang OR, lalu menghasilkan nilai 1 untuk outputnya, dibawa kembali ke input menjadi 1, maka inputnya akan menjadi bernilai 1 semua, yang menghasilkan nilai output akhir 1. Lalu untuk rangkaian yang ketiga menggunakan gerbang NAND. Di sini nilai input yang bernilai 0 dibawa ke gerbang NAND, lalu menghasilkan
output bernilai 1 dibawa kembali ke bagian sini, melewati gerbang NOT, lalu keluar yang tadinya nilainya 1 jadi nilainya 0 karena ada gerbang NOT. Lalu 0 dan 0 di gerbang NAND ini dia akan menghasilkan nilai akhir yaitu 1. Lalu untuk rangkaian yang keempat ini menggunakan gerbang NOR. Di sini input yang pertama bernilai 0. Lalu dibawa ke gerbang NOR, dia akan terjadi error karena dia membutuhkan 2 input. Dia terjadi error karena input yang kedua ini belum pasti. Lalu kita ganti nilainya menjadi 1. Maka dia akan keluar nilai output akhirnya 0. Nilai input satunya dibawa ke gerbang NOR, lalu menghasilkan outputnya 0 di looping, lalu masuk ke gerbang NOT, dibalik nilainya menjadi 1 yang tadinya 0, lalu 1 dan 1 menghasilkan nilai output akhirnya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang berada di sini. Rangkaian yang ada di sini hampir sama dengan rangkaian sebelumnya. Hanya saja yang berbeda yaitu adanya gerbang NOT di dua rangkaian ini yang sebelumnya tidak ada. Lalu untuk rangkaian 2 ini tidak ada gerbang NOT-nya yang sebelumnya ada gerbang NOT-nya. Untuk rangkaian yang pertama, dia input pertamanya ada bernilai 0, lalu diteruskan dari gerbang N ini di looping, dibawa kembali ke gerbang NOT ini, dibalik nilainya menjadi 1. 0 dan 1 di gerbang N, maka hasil akhirnya adalah 0. Lalu ketika kita ganti nilainya, dia akan terjadi oscillation apparent atau konslet. Hal ini terjadi karena input 1 ini dibawa ke gerbang N, diteruskan 1, lalu dibalik nilainya menjadi 0. 0 dan 1 maka nilainya 0. Nah, hal ini jadi oscillation apparent ini terjadi karena outputnya ini dia akan terus berubah-ubah tergantung dengan inputnya, yang menyebabkan terjadinya oscillation apparent. Ketika terjadi hal seperti ini pada rangkaian logisim, kita harus melakukan reset dengan cara set simulation lalu simulation enable. Melanjutkan rangkaian yang selanjutnya. Di sini kita ada gerbang OR. Input pertamanya adalah 0, lalu diteruskan, dia masih error karena menggunakan gerbang OR yang membutuhkan 2 inputan. Lalu kita ganti nilai inputnya. Ketika kita ganti lagi, terjadi oscillation apparent atau konsleting tadi. Ini terjadi karena seperti rangkaian sebelumnya, outputnya berubah-ubah tergantung dengan input yang pertama ini. Maka kita lakukan reset kembali. Lalu rangkaian yang ketiga menggunakan gerbang NOR. Sama dengan gerbang OR membutuhkan 2 inputan. Ketika hanya 1 inputannya maka terjadi error. Bisa dilihat di sini terjadi oscillation apparent juga seperti rangkaian sebelumnya, yang disebabkan output yang berubah-ubah secara terus-menerus tergantung dengan nilai inputnya yang masuk.
Lalu kita lakukan reset lagi. Lalu rangkaian yang keempat menggunakan gerbang NAND. Di sini ada inputannya, lalu dibawa ke gerbang NAND ini, lalu di looping yang menghasilkan output 1. Lalu kita ganti nilainya, akan terjadi oscillation apparent atau konsleting sama seperti rangkaian-rangkaian yang sebelumnya, yang disebabkan hal yang sama, yaitu output yang berubah-ubah karena inputnya berubah. Lalu kita reset. Lalu rangkaian selanjutnya adalah RS flip-flop. Di sini input gerbang NOR yang pertama terhubung dengan output gerbang NOR yang kedua. Begitu juga dengan gerbang NOR yang kedua, inputnya terhubung dengan output gerbang NOR yang pertama. Di sini kita coba akan ganti nilai gerbang input yang gerbang NOR yang pertama. Di sini kita lihat lampu yang menyala adalah yang berada di gerbang NOR yang kedua. Ini disebabkan karena di sini input 1 ini dibawa ke gerbang NOR, lalu akan menghasilkan outputnya 0, dibawa masuk ke gerbang NOR yang kedua, yang inputnya 0 dan 0, maka akan menghasilkan output 1 yang membuat dia menyala. Lalu sama juga dengan kebalikannya. Jika kita hidupkan atau beri nilai 1 ke gerbang yang kedua, maka yang menyala di gerbang yang pertama. Ketika kita hidupkan kedua atau memberi nilai 1 di kedua inputnya, maka tidak ada yang menyala kedua lampunya karena dia menggunakan gerbang NOR ini. Lalu selanjutnya di sini terdapat beberapa rangkaian yang menggunakan gerbang NOT, gerbang XOR, dan gerbang XNOR yang masih error semua. Di sini di rangkaian yang pertama dia terdapat gerbang NOT, lalu di looping juga dia error karena dia tidak terhubung dengan inputnya. Walaupun terdapat input tapi tidak terhubung, maka terjadi error. Lalu untuk gerbang XNOR dan XOR-nya, kita coba ganti nilainya. Dia tetap error karena gerbang XOR dan XNOR ini dia memerlukan dua inputan untuk dia menghasilkan output ya tidak error. Di sini dia hanya menggunakan satu input, maka terjadi error untuk outputnya. Lalu selanjutnya rangkaian yang ada di sini dia terdapat gerbang AND, lalu gerbang NOT. Di sini dia inputannya 0, lalu terdapat gerbang NOT untuk inputan yang keduanya. Jadi dibalik nilai yang tadinya 0 menjadi 1, 0 dan 1 di gerbang AND, maka outputnya akan 0. Begitu juga ketika kita ganti nilainya menjadi 1, maka outputnya tetap 0 karena adanya gerbang NOT di inputan keduanya ini. Lalu untuk rangkaian di bawahnya hampir sama dengan yang di atas, hanya saja untuk inputannya kita mengganti pinnya dengan button. Lalu di sini juga terdapat D flip-flop yang gunanya untuk menghindari keadaan terlarang.
Jadi di sini ketika kita klik di sini, dia akan menghasilkan outputnya satu. Tidak seperti di atas ini yang hanya tetap 0 outputnya walaupun kita ganti nilainya. Di sini dia akan terdapat nilai outputnya. Seperti itu terus berubah-ubah tergantung inputnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.